Halo Sobat Podcast 9, tegakkan hukum, berikan keadilan. Kali ini kita jumpa dalam editorial Podcast 9. Kita tahu Harun Masiku sampai saat ini masih menjadi buronan. Sampai saat ini Harun Masiku belum ketangkap, bahkan belum diketahui di mana dia berada. Lebih jauh lagi, Harun Masiku tidak diketahui masih hidup atau tidak. Sekadar mengingatkan kasus Harun Masiku ini adalah ketika yang bersangkutan tidak terpilih sebagai anggota DPR dan mencoba mempengaruhi KPU, mempengaruhi yang lain-lain, dan memberikan sejumlah uang. Dalam kasus ini disebut-sebut seorang petinggi partai besar terlibat dalam mengamankan Harun Masiku. Kali ini kita melihat KPK mulai bergerak mencari kembali Harun Masiku. Beberapa pihak mulai ditanya, mulai dipanggil. Dan kabarnya sebentar lagi petinggi partai yang melindungi Masiku akan juga dipanggil, akan juga dikonfirmasi. Menjadi hal yang memalukan, sekian tahun Harun Masiku menjadi buron dan tidak tertangkap. KPK tidak menangkap, polisi tidak menangkap, atau tepatnya belum berhasil menangkap. Sedemikian hebatkah Harun Masiku melarikan diri dari jerat para penegak hukum? Nampaknya dalam hal ini memang ada faktor yang misterius. Faktor itu bisa saja deal-deal politik sehingga Harun Masiku terlindungi dengan kompensasi politik yang lain. Bisa juga terjadi karena saling menyandra. Tetapi usai pemilu, usai pilpres, dan KPK yang belakangan ini juga akan mengakhiri masa baktinya, dituntut untuk segera mengungkapkan kasus ini. Masa sih seorang Harun Masiku nggak bisa ketangkap? Masa sih seorang Masiku tidak dapat diteliti ada di mana? Padahal penegak hukum mempunyai banyak petugas yang mampu, mempunyai peralatan yang canggih. Disinilah tinggal keinginannya. Petugas partai besar itu pun ketika ditanya soal kasus Harun Masiku menjawab aneh. Yaitu masih banyak kasus besar lain yang perlu ditangani. Loh, apa hubungannya antara kasus besar itu dengan penangkapan Harun Masiku? Kasus besar boleh jalan, penangkapan Harun Masiku jalan juga. Apakah ada barter antara kasus-kasus besar yang dia bilang bisa diungkap dengan kasus Harun Masiku? Ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Kita tidak mau politik praktis mempengaruhi penegakan hukum. Kita keberatan bahwa dalam penegakan hukum ada penyanderaan yang bersifat politis. Kita keberatan satu kasus tidak akan diungkap karena terkait dengan kasus lainnya. Hukum biar bagaimanapun harus ditegakkan. Keadilan harus diberikan. Kalau kita masih tetap berprinsip penegakan hukum adalah bagian dari penghormatan kita kepada kemanusiaan, maka Harun Masiku harus segera tertangkap. Harun Masiku harus segera terungkap. Kita perlu tahu kenapa selama ini Harun Masiku tidak tertangkap. Kalaupun dia
sudah meninggal, bagaimana riwayat meninggalnya. Jangan kasus ini tetap diselimuti dengan kegelapan. Kita ingin kasus ini terang benderang. Ini contoh bagaimana KPK dituntut untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. KPK harus membuktikan apapun tekanan politik yang ada, kalau memang ada, tidak mempengaruhinya. Jangan orang nanti berprasangka, ya KPK kan di dalam penyanderaan politik juga, sehingga ngapain kita berharap ke KPK. Ya, KPK adalah instansi yang diberikan kewenangan sangat besar. Karena itu ketidakmampuan mengungkap Harun Masiku menjadi sesuatu yang memukul, menampar wajah dari KPK. Oleh karena itu, kalau KPK mulai memanggil orang-orang yang terkait dengan kasus itu, bertanya, menyelidiki, tentu ini angin segar buat kita. Dan kita berharap KPK mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, tidak ada tawar-menawar lagi. Kita harus mendengar kabar bahwa Harun Masiku tertangkap dan terungkap siapa yang melindunginya, siapa yang ikut serta di dalam pelariannya. Semua ini harus diungkap, diusut tuntas oleh KPK. Dan yang paling penting juga, semua yang terlibat harus diseret oleh KPK, harus diadili. KPK tidak boleh pilih kasih, KPK tidak boleh takut, termasuk kepada kekuatan besar partai politik. KPK telah membuktikan siapapun yang dihadapinya selama ini, setidaknya dalam pandangan publik, KPK berani melakukannya. Jangan sekarang setback atau mundur. Menghadapi seorang petinggi partai politik saja, KPK sudah agak gentar. Kita menunggu hari-hari ini. Apakah KPK dapat menemukan dan menyeret Harun Masiku beserta pelaku-pelaku lain ke dalam ranah hukum? Kita ingin mendengar apa yang terjadi. Demikianlah podcast, editorial podcast 9, dan tegakkan hukum, berikan keadilan. Terima kasih, sampai jumpa.